Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Alfi Latifah, NIM 1814-233 dari kelas A Perbankan Syariah A. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi UAS mata kuliah manajemen pengawasan bank dan lembaga keuangan syariah. Soal pertama ialah mengenai tujuan Basel Komite. Tujuan Basel Komite adalah melakukan kerjasama dan harmonisasi dalam pengawasan perbankan secara internasional. Maka dari itu, sasaran awal atau sasaran utama Basel Komite adalah standarisasi pengaturan dan pengawasan bank yang memiliki akses usaha yang bertaraf internasional. Baiklah, soalan kedua ialah mengenai permasalahan perbankan yang terjadi sejak tahun 1992 dan faktor yang berkaitan dengan permasalahan perbankan. Indonesia mulai menghadapi masalah perbankan yang signifikan sejak tahun 1992, yang mana pada saat itu kredit bermasalah yang terkonsentrasi pada bank-bank pemerintah. Kemudian ada juga pengaruh negatif lain yang mana bersumber dari kondisi dan kebijaksanaan ekonomi makro di Indonesia pada masa itu, yang mana jumlah uang yang beredar banyak dan kredit tumbuh dengan cepat. Kemudian setelah itu muncullah deregulasi pada tahun 1998 yang kemudian dilakukan pengetatan pada tahun 1991 sampai hingga tahun 1992. Kemudian pada masa itu kemudian ada juga masalah, yaitu tingkat bunga antar bank meningkat dari yang awalnya 10% menjadi 16%, sebagaimana dampak krisis Meksiko pada awal tahun 1985. Nah, dari permasalahan perbankan ini menunjukkan keterkaitan atau hubungan timbal balik antara faktor-faktor berikut yang akan saya sebutkan. Yang pertama ialah kualitas manajemen bank, yang terutama terfokus pada pentingnya melakukan manajemen risiko. Yang kedua ialah kondisi dan kebijaksanaan ekonomi makro. Yang ketiga efektivitas pengawasan bank. Pertanyaan yang ketiga ialah bagaimana pelaksanaan pengawasan yang efektif bagi perbankan dan pengawasan bank lembaga keuangan syariah. Nah, pada hakikatnya pengawasan dalam perbankan dimaksud untuk menciptakan suatu sistem perbankan yang sehat. Kita sudah mengetahui bahwa ada beberapa prinsip-prinsip pengawasan bank yang dibentuk untuk suatu komite, yang mana kita ketahui bahwa komite ini adalah the Basel of Committee on Banking Supervision. Nah, ada 7 prinsip yang harus diterapkan, yaitu yang pertama prinsip prekondisi bagi pengawasan bank yang efektif. Yang kedua prinsip perizinan dan struktur. Yang ketiga itu prinsip ketentuan, kehati-hatian dan persyaratan. Yang keempat prinsip metode atau pengawasan perbankan yang sedang berjalan. Yang kelima prinsip persyaratan internasional. Yang keenam prinsip kewenangan pengawasan, dan yang ketujuh ialah prinsip lintas perbankan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mungkin sangat banyak kekurangan yang saya perbuat. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, semangat terus belajarnya, dan jangan lupa ibadahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.